You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Praktik MotoGP Spanyol 2025, Alex Marquez crash, red flag berkibar. Sesi praktik MotoGP Spanyol 2025 dihentikan sementara. Bendera merah, red flag, berkibar menyusul crashnya Alex Marquez. Alex Marquez memulai sesi dengan waktu tercepat 1 menit 37,242 detik. Marc Marquez di belakangnya, disusul Raul Fernandez. Alex Marquez terjatuh 8 menit sesi berjalan. Rider Gresini Racing itu tersungkur saat berbelok di turn 5, tepat belakang Marc Marquez. MM93 merebut waktu tercepat dengan 1 menit 37,204 detik. Bendera merah berkibar tak lama seusai crash Alex Marquez, membuat sesi dihentikan sementara dan para pebalap masuk pit. Ini menjadi crash kedua Alex Marquez di sesi MotoGP 2025 hari Jumat. AM73 sebelumnya terjatuh pada saat latihan bebas pertama, FP1, sebelum akhirnya berhasil merajai FP1. Sementara itu baru awal musim sudah dapat 11 miliar, Marc Marquez OTW diguyur bonus berlipat-lipat. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sudah mengantongi bonus yang luar biasa walau MotoGP 2025 baru menyelesaikan 4 seri. Marc Marquez sudah mengoleksi 7 kemenangan dari balapan-balapan MotoGP di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar. Rinciannya, si semut dari Cervera mencetak 4 kemenangan dalam balapan sprint dan 3 dari balapan utama. Rentetan kemenangan yang diraih Marquez dihargai dengan bonus dari tim Ducati pabrikan. Diketahui, Ducati memberikan porsi bonus yang besar untuk 4 pembalap yang dikontrak secara langsung oleh mereka. Keempat pembalap tersebut adalah Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, dan Fermin Aldeguer, Gresini Racing. Ducati memberi apresiasi kepada pembalapnya apabila berhasil meraih kemenangan, podium dalam balapan utama, hingga gelar juara dunia. Dikutip bolasport.com dari media Spanyol, AS. Ducati menghargai setiap kemenangan pada balapan utama sebesar 150.000 euro atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Adapun bagi setiap podium kedua diganjar 80.000 euro, 1,5 miliar rupiah, dan 40.000 euro, 764 juta, untuk tempat ketiga. Sementara untuk sprint, Ducati hanya memberikan bonus kepada pembalap yang menang dengan nilai sebesar 40.000 euro. Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang sampai sekarang tampil sempurna dalam sprint sehingga memborong semua bonusnya, 160.000 euro. Ditambah 3 kali hadiah sebesar 150.000 euro, Marquez sudah mengantongi bonus sebesar 610.000 euro atau sekitar 11,6 miliar rupiah. Sementara pembalap Ducati kedua yang mendapatkan bonus terbanyak sampai seri keempat musim ini adalah Francesco Bagnaia. Bagnaia mendapat 270.000 euro atau sekitar 5,1 miliar rupiah dari hasil 1 kali kemenangan, 1 tempat kedua, dan 1 tempat ketiga dalam balapan. Catatan Marquez dan Bagnaia tersebut bisa terus bertambah karena masih menyisakan 18 seri balapan lagi. Soal Marquez, jika kedikdayaannya terjaga, dia bisa mendapatkan bonus sebesar 6,3 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah sepanjang musim ini. Jumlah tersebut belum termasuk bonus juara dunia MotoGP 2025 yang otomatis akan menjadi milik Marquez jika dapat melakukannya. Ducati akan mengguyur bonus sebesar 3 juta euro lagi atau sekitar 57 miliar rupiah bagi pembalapnya yang berhasil menjadi juara dunia. Bonus tersebut tentunya di luar dari gaji pokok pembalap Ducati setiap musimnya yang sudah disepakati. Sementara itu, Marc Marquez merendah tak ada apa-apanya dari Dani Pedrosa dan Francesco Bagnaia diberi respek. Pembalap Ducati, Marc Marquez, membeberkan perbedaan situasi saat menjadi rekan setim Dani Pedrosa dan Francesco Bagnaia di 2 tim berbeda. Panggung Marc Marquez untuk melanjutkan dominasinya akan berlanjut pada seri MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez sepanjang akhir pekan ini. Rider berjuluk Baby Alien itu tampil cukup apik sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati setidaknya dari total 8 balapan yang dijalani pada MotoGP 2025.
Marquez selalu berhasil meraih kemenangan baik dalam sesi sprint dan YP. Dia hanya baru satu kali gagal ketika turun pada YP Americas awal bulan ini. Di salah satu lintasan favoritnya tersebut, peraih 8 gelar juara dunia itu pulang dengan tangan hampa usai mengalami crash saat memimpin pada sesi balapan utama. Menjelang bergulirnya MotoGP Spanyol 2025, Marquez kembali mengutarakan kesiapannya termasuk situasi garasinya di mana dia bertandem dengan Francesco Bagnaia. Berbeda dengan Marquez yang tampil solid, Bagnaia acap kali cenderung kesulitan untuk mendapatkan ritme terbaiknya di atas motor Desmosedici EP. Dalam kesempatan yang sama, rider asal Spanyol itu membandingkan situasi dirinya saat menjadi rekan setim Dani Pedrosa dan Bagnaia. Ya, Marquez sempat menjadi rekan setim Pedrosa ketika masih mengaspal untuk Repsol Honda saat menjadi rookie alias pemula di kelas utama pada musim 2013. Duet Marquez dan Pedrosa di tim pabrikan asal Tokyo, Jepang itu terjadi hingga akhir musim 2018. Melalui pengakuannya, Marquez tak segan menyebut bahwa Pedrosa merupakan rekan setim sekaligus mentor terbaiknya ketika menjadi pemula di kelas utama. Saat menjalani musim-musim pertamanya di kelas utama, Marquez merasa memiliki gaya balap yang sama dengan Little Spaniard. Akan tetapi, Marquez merendah dan memberikan pujian kepada Pedrosa bahwa tekniknya sangat sulit ditiru karena sangat luar biasa. Ketika saya tiba di kelas MotoGP, saya memiliki mentor terbaik yaitu Dani Pedrosa, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Dan gaya membalap saya pada awalnya sangat mirip, atau saya mencoba menirunya, dalam beberapa aspek, itu tidak mungkin karena tekniknya luar biasa, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, perbedaan dirasakan Marquez ketika mendapati Bagnaia sebagai rekan setimnya sekarang. Lebih senior dari sisi usia, Marquez kini mengakui bahwa Bagnaia melakukan beberapa hal yang berbeda darinya alih-alih menirunya karena memiliki pengalaman banyak. Karena didasari rasa penasaran, Marquez pun tak sungkan untuk belajar dan meniru beberapa teknik yang dimiliki Bagnaia. Pada akhirnya, rivalitas internal dengan melibatkan dua rider hebat Marquez dan Bagnaia akan berdampak baik untuk Ducati yang ingin membawa gelar juara dunia lagi. Saat ini, saya berusia 32 tahun, gaya balap saya adalah gaya balap saya, tapi Pecco melakukan beberapa hal yang berbeda dari saya, kata Marquez. Dia menggunakan cara yang berbeda dan saya mencoba memaksakan diri saya untuk meniru dirinya dalam aspek itu. Dalam aspek kecil itu, untuk meningkatkan gaya balap saya, persaingan pada akhirnya tujuannya adalah membawa gelar juara kembali ke tim merah ini, imbuhnya. Sementara itu, mendominasi di Ducati, Marc Marquez akui belum maksimal. Marc Marquez mengatakan dia tidak berada di level yang sama seperti di Grand Prix Spanyol 2020 saat dia bersama Honda meski mendominasi awal musim MotoGP 2025 bersama Ducati. Marc Marquez telah memenangi keempat sprint dan 3 dari 4 Grand Prix pertama musim ini dengan motor pabrikan Ducati untuk memimpin klasemen dengan selisih 17 poin. Setelah kemenangannya di EP Qatar, David Tardozzi dari Ducati mengatakan versi Marc Marquez saat ini adalah yang paling lengkap. Namun Marquez tidak yakin dirinya bisa berkendara lebih baik dibanding 5 tahun lalu bersama Honda, khususnya merujuk pada level menakjubkan yang ia tunjukkan di EP Spanyol 2020 sebelum mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera lengan kanan yang mengerikan. Tidak, jawabnya saat ditanya pada hari Kamis di Jerez apakah dia merasa berkendara lebih baik dibandingkan 5 tahun lalu. Pada tahun 2020, Grand Prix ini, level saya luar biasa. Perasaan saat itu, dengan kondisi fisik saya dan semua hal itu, luar biasa. Memang benar bahwa saat ini saya merasa berbeda. Bukannya saya merasa lebih baik atau lebih buruk. Saya merasa berbeda. Saya merasa cepat tetapi tetap saja sulit untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu, Honda, setelah 10 tahun, saya paham betul di mana batasnya dan titik mana yang perlu saya tingkatkan untuk menyerang. Dengan motor ini tahun ini, saya masih menemukan beberapa area yang saya perkenalkan sedikit di Qatar, mencoba untuk meningkatkannya di tikungan yang tepat dan di sini saya akan terus melaju karena saya pikir saya bisa melangkah lebih jauh di sana. Ya, mari kita lihat, tapi sekarang aku berbeda. Lebih baik atau lebih buruk? Berbeda. Aku tidak akan mengatakan apakah aku lebih baik atau lebih buruk. Marc Marquez belum menemukan batas Ducati saat ini. EP Spanyol tahun lalu menandai pertama kalinya Marquez mencetak podium Grand Prix sebagai pembalap Ducati, setelah bertarung dengan Pecco Bagnaia untuk meraih kemenangan. Beralih dari EP 23 tahun lalu ke EP 25, yang disebutnya EP 24. 5. Karena motornya tidak menggunakan spesifikasi mesin 2025 lengkap serta sasis dan aerodinamis, Marquez merasa ia masih jauh dari menemukan batas pada paketnya saat ini. Maksud saya,
Tentu saja langkah yang saya rasakan antara YP23 dan YP2045 sangatlah besar, tambahnya. Apa yang saya butuhkan untuk gaya berkendara saya adalah saat memasuki tikungan, karena dengan YP23 gaya berkendara saya lebih terbatas. Dengan YP24. 5. Saya merasa sangat baik. Motor ini memberi saya rasa percaya diri yang masih terlihat setiap kali Anda memiliki lebih dan Anda tidak tahu di mana batas motor itu. Sehubungan dengan YP23, saya mengalami kecelakaan berkali-kali dengan ban baru pada time attack, mencoba memahami alasannya, dan dengan YP25 saya merasa yakin pada poin itu. Jadi mari kita lihat apakah saya bisa terus melaju dan terus maju, dan saya tertarik untuk mencoba motor ini di sirkuit jenis lain, seperti di sini, di Jerez, di mana semuanya lebih kecil. Marc Marquez memulai akhir pekan Grand Prix Spanyol 2025 di posisi kedua, tertinggal 0,357 detik dari adiknya Alex Marquez dari Gresini Racing.